Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrin Apriananda Mauladani. Saya dari jurusan Sosiologi kelas C. Di sini saya akan memaparkan 5 materi bahasa Indonesia. Yang pertama ada fungsi dan ragam bahasa Indonesia. Yang kedua ada membaca dan menyimak. Yang ketiga ada ringkasan, ikhtisar, dan resensi. Yang keempat ada diksi, dan yang kelima adalah paragraf. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, di sini saya akan langsung menjelaskan materi yang pertama, yaitu fungsi dan ragam bahasa Indonesia. Nah, fungsi dan ragam bahasa Indonesia. Nah, apa sih fungsi bahasa Indonesia itu? Nah, fungsi bahasa sendiri merupakan sebagai alat berkomunikasi. Nah, nantinya dari alat berkomunikasi ini digunakan manusia untuk berpikir. Nah, yang selanjutnya adalah alat untuk mengekspresikan diri, alat untuk berintegrasi dan beradaptasi sosial, dan juga sebagai alat kontrol sosial. Nah, jadi itu adalah fungsi bahasa tersendiri. Nah, kemudian bagaimana dengan fungsi bahasa Indonesia? Nah, fungsi bahasa Indonesia, karena kita tinggal di negara Indonesia, maka fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa nasional dan juga bahasa negara. Karena ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Yaitu bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Kemudian juga sudah tertuang dalam Sumpah Pemuda 1928 bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Nah, jadi fungsi bahasa Indonesia ini adalah sebagai bahasa nasional dan juga bahasa negara. Nah, selanjutnya adalah ragam bahasa. Nah, ragam bahasa merupakan variasi bahasa yang terjadi karena adanya pemakaian bahasa. Ragam bahasa ini terbagi ke dalam dua, berdasarkan cara berkomunikasi dan berdasarkan situasi pemakaian. Berdasarkan cara berkomunikasi ini ada dua ragam. Yang pertama adalah ragam tulis, yang kedua adalah ragam lisan. Nah, ragam tulis biasanya berupa tulisan, berupa sebuah makalah, terus berupa majalah atau sebuah karya tulis ilmiah. Kemudian ragam lisan adalah berupa ucapan, seperti saya ini sedang berbicara, kemudian bisa berupa berpidato, berdiskusi di kelas, itu merupakan ragam lisan. Nah, yang selanjutnya adalah ragam bahasa berdasarkan situasi pemakaian. Nah, ini tuh ada 3 ragam. Yang pertama ada ragam formal, yang kedua ragam semi formal, yang ketiga adalah ragam non formal. Jadi pemakaian bahasa ini ternyata berbeda-beda tergantung situasi, apakah itu formal dipakai untuk situasi yang formal, semi formal ataupun non formal. Biasanya formal adalah dipakai dalam situasi yang resmi, misalnya berdiskusi ilmiah atau berdiskusi di kelas ataupun berdebat ilmiah. Kemudian kalau non formal itu biasanya digunakan dalam sehari-hari, karena kan tidak mungkin ya kita menggunakan bahasa non formal gitu, karena itu terlalu baku. Nah, selanjutnya adalah keunggulan dan kelemahan berkomunikasi secara lisan dan juga tulis. Nah, keunggulan dari berkomunikasi secara lisan adalah berlangsung secara cepat, kemudian kesalahan juga dapat langsung dikoreksi langsung ya, dan juga dapat dibantu dengan gerak tubuh atau mimik muka. Nah, kelemahannya tidak selalu memiliki bukti autentik, misalnya rekaman. Kemudian dasar hukumnya juga lemah dan mudah dimanipulasi. Itu adalah keunggulan dan kelemahan berkomunikasi secara lisan. Nah, kemudian bagaimana keunggulan dan kelemahan secara tulis, berkomunikasi secara tulis. Keunggulan yang pertama adalah memiliki bukti autentik, karena berkomunikasi secara tulis ini ada buktinya. Misalnya sebuah tulisan itu adalah bukti yang autentik dan juga memiliki dasar hukum yang kuat dan lebih sulit untuk dimanipulasi. Nah, kelemahannya secara tulis ini berlangsung lambat, kemudian kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi karena
Karena kan ini kan sebuah tulisan ya, jadi sudah jadi misalnya dalam makalah kalau ada kesalahan dalam penulisan berarti kan kita harus merevisi entah itu dari filenya atau dari yang sudah jadinya. Kemudian tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh atau mimik muka begitu. Nah, selanjutnya ada contoh pemakaian ragam formal dan non formal. Ragam non formal contohnya dalam lisan ini adalah berbicara sehari-hari, kemudian mengobrol atau bercerita dengan teman. Jadi non formal lisan ini adalah dipakai untuk sehari-hari gitu. Kemudian formal lisan. Contohnya berpidato, berdiskusi, berdebat resmi. Jadi formal lisan ini dipakai dalam situasi yang formal atau yang resmi. Nah, selanjutnya ada non formal tulisan. Contohnya adalah menulis surat, menulis catatan harian, atau mencurahkan hati di medsos. Itu merupakan contoh non formal tulis. Nah, bagaimana contoh formal tulisnya? Contohnya adalah menulis surat resmi, terus menulis makalah, atau menulis karya tulis ilmiah. Itu merupakan contoh formal tulis. Nah, jadi itu adalah penjelasan materi mengenai fungsi dan ragam bahasa Indonesia. Selanjutnya kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu membaca dan menyimak. Pengertian membaca menurut KBBI adalah melihat serta memahami isi apa yang tertulis dengan melisankan atau hanya dalam hati. Jadi kita membacanya itu dengan lisan atau hanya dengan hati, dan memahami apa yang tertulis. Nah, membaca ini merupakan sebuah proses memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis. Jadi apa yang diharapkan oleh si penulis ini tersampaikan kepada pembacanya, entah itu eksplisit ataupun implisit, entah itu sesuatu yang yang nampak ataupun tidak nampak itu dalam sebuah bacaannya. Nah, kemudian tujuan membaca itu seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu untuk memperoleh informasi dan memahami makna bacaan. Karena dalam membaca tentunya kita tujuannya adalah untuk memperoleh suatu informasi dan juga memahami nih makna bacaan dari sebuah buku. Apa maksud dari si penulis menuliskan sebuah buku ini? Nah, ini merupakan memahami makna bacaan. Nah, selanjutnya adalah teknik membaca. Teknik membaca ini ada 3, yaitu scanning, skimming, dan juga SQ3R. Nah, scanning atau memindai ini digunakan untuk mendapatkan informasi dengan cepat dan akurat. Misalnya kita mencari nomor telepon di kontak, terus mencari kata dalam kamus. Itu merupakan teknik scanning atau memindai, yaitu mendapatkan informasi dengan cepat dan juga akurat dalam waktu yang singkat. Kemudian skimming yaitu menyerap informasi penting, kemudian memperoleh kesan umum dari sebuah informasi tersebut dan menemukan hal tertentu dari suatu bahan bacaan. Itu merupakan teknik skimming. Nah, teknik yang ketiga adalah SQ3R, yaitu sebuah metode pembelajaran yang biasanya digunakan dalam pembelajaran bahasa sebagai bentuk pembelajaran kemampuan memahami teks. Nah, SQ3R ini ada apa saja? Yang pertama adalah S, yaitu survei bacaan. Kemudian Q itu question, yaitu mengajukan pertanyaan. Kemudian ada 3R, yaitu read, recall, dan juga review. Read itu baca, recall itu menjeda, review itu adalah mengulang bacaan. Nah, selanjutnya adalah langkah membaca kritis. Yang pertama adalah pahami isi bacaan, yaitu dengan mengerti ide pokok atau pokok pikiran, kemudian mengetahui fakta dan detail penting, dan buat kesimpulan berupa interpretasi dari ide pokok dalam bacaan. Kemudian selanjutnya adalah uji keakuratan dengan sumber lain, yaitu bandingkan dengan sumber bacaan lain. Apakah sumber ini itu benar, valid,
dengan dibandingkan sumber bacaan lain. Jika sama, berarti sumber bacaan yang kita baca ini ternyata benar, valid dan terbukti faktanya begitu. Itu merupakan langkah membaca kritis. Nah, selanjutnya adalah menyimak. Menyimak menurut KBBI adalah mendengarkan atau memperhatikan baik-baik apa yang diucapkan atau dibaca orang. Jadi kita memperhatikan apa yang sedang dijelaskan orang di depan atau orang yang sedang menjelaskan, kita memperhatikan. Jadi itu adalah menyimak. Jadi menyimak itu merupakan memperhatikan dengan seksama apa yang diucapkan oleh penutur untuk mendapatkan suatu informasi. Tingkatan menyimak ini ada mendengar, kemudian menginterpretasi, selanjutnya ada memberi reaksi, dan yang terakhir adalah mengevaluasi dari apa yang kita perhatikan atau informasi yang kita kita dengarkan. Nah, bagaimana untuk menjadi pendengar aktif? Yang pertama adalah buat tujuan jelas, yaitu memiliki tujuan jelas dalam menyimak. Kemudian tulis pertanyaan, menuliskan pertanyaan saat tidak mengerti yang dijelaskan oleh penutur. Jadi jika kita tidak mengerti, alangkah baiknya kita untuk bertanya kepada penutur atau yang menjelaskan. Itu merupakan sebagai bentuk menghargai dari diri kita dan juga menghargai orang lain, apa yang orang lain jelaskan. Nah, jadi itu adalah materi yang kedua tentang membaca dan menyimak. Selanjutnya adalah materi yang ketiga, yaitu ringkasan, ikhtisar, dan resensi. Nah, ringkasan. Apa itu ringkasan? Kita kan mungkin sering ya meringkas sesuatu, baik itu meringkas sebuah kalimat atau sebuah teks. Nah, jadi meringkas ini atau ringkasan ini adalah memendekkan suatu bacaan dengan mengambil intisarinya tanpa mengubah struktur wacana. Nah, tujuan dari ringkasan ini untuk mengetahui isi buku dalam waktu yang singkat. Nah, jadi ringkasan ini memendekkan suatu bacaan dengan mengambil intisarinya tapi tanpa mengubah struktur wacana tersebut. Nah, bagaimana langkah dalam membuat ringkasan? Yang pertama adalah membaca bahan bacaannya, kemudian mencatat gagasan utamanya, apa yang setelah kita baca, dan menyusun gagasan utama tersebut dengan struktur wacana yang benar, yaitu tanpa mengubah struktur wacananya. Itu merupakan langkah dalam membuat ringkasan. Nah, selanjutnya adalah ikhtisar. Nah, ikhtisar ini hampir mirip dengan ringkasan. Nah, itu memendekkan suatu bacaan dengan mengambil intisarinya tanpa terikat pada strukturnya. Jadi perbedaannya itu adalah tanpa terikat strukturnya, sedangkan ringkasan itu terikat pada struktur wacananya. Jadi kalau kita membuat ikhtisar itu bebas, tidak harus terikat dengan struktur wacananya. Nah, tujuan dari ikhtisar ini adalah untuk membantu pembaca mengetahui isi buku atau karangan dalam waktu yang singkat. Bagaimana langkah membuat ikhtisar? Nah, sama seperti ringkasan, yang pertama adalah membaca bahan bacaannya, kemudian menuliskan gagasan utamanya, kemudian menyusun kembali gagasan utama tapi tanpa terikat dengan struktur wacana. Namun gagasan asli si pengarang ini harus tetap dipertahankan, begitu. Itu merupakan ikhtisar dari pengertian, tujuan, dan juga langkah membuat ikhtisar. Nah, selanjutnya adalah resensi. Mungkin kita sering mendengar ya kata resensi, karena mungkin kita juga sering ditugaskan di sekolah untuk meresensi sebuah buku. Nah, jadi pengertian resensi ini adalah karangan yang berisi penilaian terhadap karya tulis. Misalnya karya tulis buku, baik itu buku novel atau buku karya tulis ilmiah. Itu merupakan pengertian dari resensi. Apa sih tujuan resensi ini? Nah, tujuan resensi adalah mengajak pembaca untuk membaca buku yang asli. Kemudian resensi ini adalah sebuah kritik, kemudian koreksi dan menilai kelebihan atau kekurangan dari buku tersebut. Dan yang terakhir adalah memberi informasi kelayakan suatu buku, apakah buku ini layak atau tidak, apakah buku ini layak untuk dibaca
di bawah umur atau harus di 18 tahun ke atas begitu. Itu merupakan tujuan dari resensi. Nah, unsur yang perlu diresensi yaitu adalah jenis buku, kemudian ada identitas buku, yang selanjutnya ada tujuan pengarang buku, dan yang terakhir adalah keunggulan dan kelemahan buku. Nah, bagaimana sih kriteria menjadi resentator atau orang yang meresensikan buku? Yang pertama adalah kita harus melakukan penilaian dengan jujur, objektif, tidak boleh subjektif. Jadi sesuai dengan apa yang kita baca, dengan apa yang tertulis dalam sebuah buku, tidak boleh mengikutsertakan perasaan kita terhadap si penulis atau si pengarang tersebut. Jadi harus objektif. Nah, itu kemudian pengetahuan luas mengenai topik yang dibahas. Jadi dalam resensi kita harus mengetahui topik yang sedang dibahas dalam sebuah buku tersebut dan menggunakan diksi yang tepat atau pemilihan kata yang tepat. Nah, itu merupakan kriteria untuk menjadi seorang resentator begitu. Baik, itu merupakan materi yang ketiga. Yang ketiga mengenai ringkasan, ikhtisar dan juga resensi. Nah, materi yang selanjutnya adalah materi keempat, yaitu tentang diksi. Nah, apa itu diksi? Nah, diksi menurut KBBI merupakan pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Diksi ini dapat dilakukan jika artinya itu hampir sama atau bermiripan. Nah, jadi diksi adalah hasil proses memilih kata tertentu untuk dipakai dalam kalimat, alinea, dan juga wacana. Nah, pemilihan kata dapat dilakukan bila tersedia jumlah kata yang artinya itu hampir sama atau bermiripan. Nah, untuk memilih kata yang tepat diperlukan analisis dan juga pertimbangan tertentu. Nah, tadi kan sudah disebutkan ya bahwa diksi itu adalah pemilihan kata. Nah, bagaimana syarat ketepatan dalam pemilihan kata ini? Nah, yang pertama adalah konotasi dengan denotasi. Konotasi merupakan makna kiasan, sedangkan denotasi adalah makna yang sebenarnya. Jadi kita harus mempertimbangkan apakah makna ini tuh makna konotasi atau denotasi. Kemudian ada sinonim. Sinonim ini adalah persamaan kata. Kemudian ada kata-kata yang mirip, kata-kata yang abstrak. Kata-kata yang abstrak ini adalah sebuah kata yang memiliki penafsiran berbeda-beda tiap orang. Misalnya kebijakan ini pasti memiliki makna yang berbeda-beda di setiap orang. Selanjutnya adalah kata penghubung yang berpasangan. Nah, selanjutnya adalah pemilihan kata, yaitu kata umum dan kata khusus. Kata umum merupakan kata yang lebih luas maknanya. Sedangkan kata khusus merupakan kata yang lebih spesifik atau lebih merinci. Misalnya, kata umumnya itu adalah melihat. Nah, kata khususnya itu adalah bisa mengamati, menonton, kemudian memperhatikan, menatap, mengawasi, dan lainnya. Itu merupakan kata umum dan kata khusus. Nah, jadi itu merupakan syarat ketepatan dalam pemilihan kata. Nah, selanjutnya adalah gaya bahasa atau majas, yaitu cara penutur menyampaikan maksudnya. Nah, ini tuh dapat menimbulkan kesan tertentu bagi mitra tuturnya. Nah, jadi majas ini adalah gaya bahasa yang digunakan untuk menyampaikan pesan secara imajinatif dan juga kias. Nah, majas ini berfungsi untuk membuat kalimat lebih hidup dan lebih enak didengar, membuat tujuan kalimat lebih jelas, menciptakan efek retorika, kemudian meningkatkan keindahan bahasa, menyampaikan pesan dengan lebih kuat dan juga lebih menarik. Itu merupakan majas atau gaya bahasa. Nah, selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi tampilan bahasa dalam berkomunikasi. Yang pertama adalah media adalah cara dan media komunikasi. Baik itu lisan atau tulisan, kemudian langsung atau tidak langsung, dan juga media yang digunakan itu media cetak ataupun media elektronik. Kemudian ada bidang ilmu, situasi, halayak. Nah, kemudian ada idiom. Nah, idiom
menurut KBBI merupakan konstruksi yang maknanya itu tidak sama dengan gabungan makna unsurnya. Contohnya itu gulung tikar. Ini berasal dari dua gabungan makna, yaitu gulung dengan tikar. Jika digabungkan menjadi makna mungkin bangkrut, mungkin gulung tikar. Kemudian ada adu domba. Adu domba ini kan bukan sebuah perlombaan domba adu gitu, tapi mengadu dombakan. Misalnya itu mengadu dombakan kedua belah pihak. Nah, itu merupakan materi yang keempat mengenai diksi. Nah, materi yang selanjutnya, materi kelima adalah paragraf. Nah, paragraf. Nah, apa itu paragraf? Paragraf menurut KBBI, paragraf merupakan bab dalam suatu karangan. Nah, biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya itu dimulai dengan garis baru atau alinea. Itu merupakan pengertian paragraf menurut KBBI. Nah, jadi paragraf ini merupakan satuan dasar tulisan yang lebih panjang dari kalimat, tetapi lebih pendek dari tulisan secara keseluruhan. Nah, paragraf ini adalah sekelompok kalimat yang mengembangkan satu gagasan. Paragraf mencakup satu kalimat topik yang memuat gagasan dan diikuti oleh kalimat tambahan yang memperluas atau memperjelas, menganalisis atau menerangkan kalimat topik. Nah, bagaimana ciri-ciri paragraf? Ciri-ciri paragraf adalah memiliki satu gagasan utama. Ini bisa tertuang dalam kalimat topik. Kemudian beberapa informasi tertuang dalam kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Nah, bentuk visual paragraf ini ditandai dengan perenggangan baris atau dengan penjorokan ke dalam baris pertama kelompok kalimat tersebut. Itu merupakan ciri-ciri paragraf. Nah, baik. Selanjutnya gagasan utama. Nah, tadi kan sebelumnya sudah disinggung ya, atau sudah disebutkan bahwa ciri-ciri paragraf ini memiliki gagasan utama atau satu gagasan utama dalam kalimat topik. Nah, apa sih gagasan utama ini? Gagasan utama adalah ide pokok atau pikiran utama yang terdapat dalam sebuah paragraf atau tertuang dalam kalimat topik. Nah, gagasan utama ini bisa terletak di awal, bisa terletak di akhir, ataupun di keduanya, di awal dan di akhir. Jadi itu adalah pemaparan materi 5 materi bahasa Indonesia. Yang pertama adalah ragam dan fungsi bahasa, yang kedua adalah membaca dan menyimak, yang ketiga adalah ringkasan, ikhtisar dan resensi, yang keempat adalah diksi, dan yang terakhir tadi adalah paragraf. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila penjelasan materi saya ini masih terbata-bata atau masih belum jelas, karena saya juga masih belajar, belum terlalu memahami mendalam tentang kelima materi tersebut. Dan juga mungkin penjelasan materi saya terlalu singkat, terlalu cepat, karena ya untuk mengefisiensikan waktu saja. Itu mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.